Meski terdapat ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan makan bergizi gratis sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengajak tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo menunjukkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Presiden Prabowo pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keterlibatan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Selain mendukung MBG, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan membangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Menurut Caimin, kegiatan tersebut dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG BUMDes Tridadi Makmur untuk menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama membangun dapur SPPG. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi. Ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Pemerintah sedang bergerak membangun pondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diadukan ke Komnas HAM terkait dengan kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Dirinya dilaporkan karena dianggap telah melanggar HAM dan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Seorang wali murid warga Bekasi, Jawa Barat mengadukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Selain telah melanggar HAM, Deddy Mulyadi juga diadukan atas dugaan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Kedatangannya ke kantor Komnas HAM didampingi tim kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia untuk meminta Komnas HAM turun tangan terkait kebijakan Deddy Mulyadi yang syarat dengan pelanggaran HAM.
Wali murid ini juga menilai sanksi mengirim siswa nakal ke barak militer tidaklah tepat. Ditambah lagi, tidak ada jaminan siswa tersebut dapat berubah. Justru pendidikan ala militer rentan membentuk kepribadian anak bisa menjadi lebih keras. Wali murid ini menuding Deddy Mulyadi tidak paham falsafah pendidikan serta telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Ya, itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Dengan aduan tersebut, Adel berharap Komnas HAM segera membentuk tim investigasi agar hasil yang didapat bisa menghentikan kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi. Dari Jakarta Pusat, Lanistun Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya pada pemilu 2024 mengalami babak belur. Hal tersebut pun disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.